setidak-tidaknya ada dua hal besar yang akan dialami atau diterima oleh orang yang tidak mau memakai panduan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan, sudah menetapkan melalui firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 bahwa agama Islam ini sudah paripurna, sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur pantas senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, menikmati berbagai kemudahan-kemudahan, menikmati keindahan-keindahan, dan juga menikmati berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah. Misalnya kita bisa menghirup udara segar dengan lapang, dengan enak, tanpa membayar. Dan juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah merasakan enaknya makanan sate, gulai, dan sebagainya. Tetapi dari semua itu, satu-satunya kenikmatan yang paling besar sebenarnya adalah yaitu nikmat iman dan Islam. Apapun jenis keimanan apapun yang diberikan oleh Allah, jenis kenikmatan, meskipun dunia ini diserahkan di tangan kita, tetapi kalau keimanan itu tidak kita terima, tidak diberikan oleh Allah, maka semua kenikmatan itu akan sia-sia belaka, tidak akan bermanfaat, dan kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan untuk baginda junjungan kita, uswah kita, orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Juga untuk keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya pengikut beliau sampai yaumul akhir. Termasuk kita ini, semoga termasuk umat yang diakui, yang dikenali oleh beliau besok di Telaga Kautsar. Sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, di dalam surat Al-Baqarah Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 yang saya baca tadi. Alif Lam Mim.
Kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Pada pembahasan kita kali ini terutama kita akan membahas surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, dzalikal kitabul la raiba fih, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi Al-Quran itu merupakan isinya semuanya itu kredibel, validitasnya tinggi, kemudian orisinalitasnya tinggi, dan tidak ada sesuatu pun yang salah di dalamnya, sedikit ataupun banyak, tidak ada yang salah. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan hal ini? Apakah orang-orang yang berjalan dalam hal ini, artinya hidup di dunia ini, tidak memakai panduan yang benar atau memakai panduan yang salah? Orang-orang umat Nabi Muhammad tidak mau memakai Al-Quran, itu artinya orang-orang yang tidak mau memakai panduan. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, setidak-tidaknya ada dua hal besar yang akan dialami atau diterima oleh orang yang tidak mau memakai panduan. Ibaratnya seseorang yang tidak tahu alamat, misalnya ya, tidak tahu alamat akan mencari seseorang, maka dia berjalan ke sana kemari, mungkin dia juga bingung, ada jalan cabang 3, mau yang lurus, mau yang kanan, atau kemana? Nah, ini orang yang tidak mau memakai panduan di dunia saja, ya, tidak tahu arah tetapi berjalan kemana saja, maka tidak akan sampai, dan mungkin sampai tetapi setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan kemungkinan besar tidak akan sampai. Nah, kalau kita berbicara masalah hidup beragama, kita sudah sepakat tadi, Al-Quran itu merupakan panduan bagi seluruh umat Islam, seluruh manusia sebetulnya, ya. Nah, di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu meninggalkan 2 warisan bagi umat Islam. Warisannya bukan harta benda, bukan kemewahan. Warisannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran berupa firman Allah, dan As-Sunnah itu berupa hadis-hadis Nabi, apa-apa yang dilakukan Nabi, yang dikatakan Nabi, dan sebagainya. Nah, kalau orang yang mau beribadah, mau melakukan suatu kebaikan, tetapi tidak memakai panduan, maka tadi saya sampaikan ada dua kerugiannya. Yang pertama, orang yang beribadah tetapi tidak memakai panduan,
maka dia akan capek, sudah capek di dalam melakukan ibadah. Kemudian yang kedua, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan dia mendapatkan dosa. Kalau tidak mendapatkan pahala ya sudah wajar ya, tapi kok malah berdosa? Sudah beribadah, misalnya sudah sholat, sudah melakukan amal ini dan amal itu, kok masih berdosa? Bagaimana ini? Kaum muslimin jamaah, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam agama kita, agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan batasan yang sangat jelas di dalam kita beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila bi ghairi ilmin, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Man amila bi ghairi ilmin, barang siapa, jadi siapa saja, siapapun yang beribadah atau beramal tanpa ilmu, man amila bi ghairi ilmin, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka kerusakannya itu akan lebih banyak daripada perbaikannya. Dia misalnya hanya punya satu anggapan, beribadah ini baik untuk Allah, untuk memuji Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi tidak berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Anggapannya mungkin itu adalah suatu kebaikan, tetapi kebaikan itu kalau tidak berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW, maka bisa jadi itu justru membawa kerusakan. Karena apa demikian? Karena kalau banyak orang yang mengikutinya, maka bisa saja dia menyesatkan banyak orang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan panduan kepada kita berupa Al-Quran dan juga berupa hadis-hadis Nabi, baik itu ucapan, baik itu izin beliau ataupun perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, kalau kita ingin beribadah, maka cari dulu ilmunya. Cari ilmunya dulu. Jangan segera atau ujuk-ujuk dilakukan ibadah itu. Pastikan itu adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan hanya ini suatu kebaikan, ini baik, maka akan membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selalu, kecuali kita sudah memastikan itu melalui apa yang diperintahkan oleh Allah atau sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu bukan perasaan, bukan persangkaan, juga bukan kira-kira, tetapi ibadah adalah seperti
yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengetahui dan kita yakini ini bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua aspeknya itu sudah final, sudah syamil, sudah sempurna. Ya, Allah sendiri sudah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan, sudah menetapkan melalui firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 bahwa agama Islam ini sudah paripurna, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh punya keyakinan bahwa Islam itu masih belum sempurna, sehingga perlu ada penambahan syariat ataupun tata cara di dalam ibadah. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah jangan sampai kita melakukan ibadah apapun itu jenisnya tanpa menggunakan ilmu, tanpa menggunakan panduan, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat urian singkat ini, dan mari kita tancapkan dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui taat atas apa yang beliau perintahkan. Jangan melakukan ibadah yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, tidak berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.